Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinal Farobi dari kelas 5D akan menyampaikan resume dengan judul konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam definisi dari pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta sesuai untuk pemasangan fakta-fakta sesuatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Pada hakikatnya, mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur, yang diwujudkan dalam bentuk simbol, angka, atau bilangan yang ditujukan pada sesuatu atau objek yang diukur. Pengukuran dilakukan atas dasar aturan atau ketentuan yang sudah disusun secara baik dan benar. Kemudian angka atau skor yang diberikan tersebut adalah benar-benar dengan tepat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari suatu objek tersebut, dan pemberian angka bagi suatu objek tersebut dilakukan secara sistematik. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik suatu objek dari kemampuan seseorang dalam bidang tertentu yang dinyatakan dengan angka. Lalu yang kedua, konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan nilai suatu objek. Menurut Seng dan kawan-kawan yang dikutip oleh Komarudin, penelitian adalah semua bentuk pengumpulan informasi oleh guru, kemudian dianalisis, disintesiskan, diinterpretasikan, atau digunakan dalam kelas untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan menurut Sujana, penilaian adalah proses memberikan nilai terhadap suatu objek berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sementara menurut Depdiknas yang dikutip oleh Jihad, penilaian merupakan kegiatan dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perlakuan selanjutnya. Dengan demikian, dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa penilaian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengukuran. Intinya itu pengukuran lebih sempit dari penilaian, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Lalu yang ketiga, konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value, yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi atau secara hakikatnya, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli sebagaimana berikut. Yang menurut Groenland, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran dapat tercapai oleh siswa. Sedangkan menurut Gay menyatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan telah atau sedang dicapai. Lalu yang keempat, apa sih hubungan dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran? Berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dan dari kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Lalu kita beranjak ke tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah yang paling awal adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa telah sampai mana siswa dalam mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Lalu tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas, tingkat secepat mana, semasuk mana metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Lalu tujuan yang berikutnya adalah untuk memotivasi siswa agar memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Dan tujuan yang selanjutnya adalah untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan siswa. Lalu untuk fungsinya sendiri, ada beberapa fungsi dari fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah fungsi instruksional.
dengan evaluasi formatifnya. Hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya, dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Jadi sama-sama di dalam instruksional ini sama-sama mengukur, sama-sama untuk memperbaiki kemampuan siswa dan memperbaiki cara mengajar dari guru tersebut. Dan yang kedua, fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan siswa tersebut. Terus yang ketiga, hasil evaluasi secara fungsi diagnostik. Ini memiliki, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami oleh siswa, sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya atau solusi-solusi pemecahan masalah sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Ya, sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.